melakukan mungkin melebihi untuk seusia anak gitu. Kekerasan pada anak kita cara mendidik ya, artinya itu bukan ditujukan pada adik saya, justru dari diri dia. Kesaksian Feby Carol kakak Virgon yang tiba-tiba muncul lalu mengurai pengakuan perihal dugaan tindak kekerasan Inara Rusli terhadap anak membuat sidang lanjutan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat Rabu kemarin berlangsung panas. Bersamaan dengan itu juga kesaksian Eva Manurung, ibunda Virgon di persidangan kian membuat Inara tersuruk. Bayangkan, tak satupun kesaksian positif dari ibu mertua dan kakak ipar yang menguntungkan Inara. Di bingkai inilah Inara tersulut kesal. Perjuangan mendapatkan hak asuh anak-anaknya semakin sulit. Lantas bagaimana Inara mampu menagih serangan bertubi-tubi dari keluarga Virgon? Dan seperti apa juga reaksi keluarga ketika cara Virgon mendidik anak menuai sorotan miring? Borgol itu borgol plastik. Untuk anak-anak ya, Mam? Yang untuk anak-anak. Bukan yang untuk dewasa yang nabi ya. Wajar. Ya, anak laki-laki kalau bisa dikasih tahu. Berarti pemerasan justru itu supaya dia tahu, dia memahami. Bukan bukan begitu. Anakmu nggak mau makan, harusnya kau bilang. Kenapa nak? Coba mami lihat mulutnya kenapa? Ada yang luka kah? Apa sakit perut kah? Apa kah? Itu seorang anak. Bukan kamu main tangan, anak kamu segitu, kamu ketok pakai jari mungkin kepalanya gitu. Jangan. Kamu jahat itu namanya. Sejauh ini aku nggak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum. Saksi banyak, ART, terus kemudian juga apa yang aku lakukan untuk anak-anak juga semua masih dalam batas kewajaran seorang ibu mendidik anak. Proses perceraian Inara Rusli dan Virgon kian runyam. Dari yang semula ingin berpisah baik-baik, malah berubah menjadi ajang saling bongkar aib. Dari yang ingin bercerai cepat, malah kian keruh dengan saling ingin mendapatkan hak asuh anak. Di mata keluarga, kelembutan Virgon dalam mendidik anak dianggap lebih pantas mendapat hak asuh. Sementara dari pihak Inara justru merasa sebaliknya. Pihak Virgon dianggap tak becus mengurus anak-anaknya. Lantas, apa yang membuat pihak Virgon begitu kekeh ingin mendapatkan hak asuh anak? Menilai bukannya kita merasa kita lebih layak ya, tapi memang dari apa yang kita lihat itu memang selayaknya kita ingin hak asuh anak itu jatuh ke pihak ayahnya. Di tengah proses perjuangan mendapatkan hak asuh anak, kabar tentang Inara yang diduga melarang serta dianggap membatasi komunikasi ibunda Virgon dengan cucu-cucunya pun menyeruak. Benarkah isu tersebut sengaja dimunculkan demi menyulitkan langkah Inara mendapatkan hak asuh anak? Ataukah memang Inara punya alasan tersendiri membatasi pertemuan anak-anaknya dengan keluarga Virgon? Membatasi yang terus terang dari semua komentar yang waktu itu pernah kalian lihat, yang pernah aku posting, yang kalian bilang itu adalah war comment. Aku cuma ngasih tahu itu kan war comment. Aku cuma ngasih tahu bahwa kalau mau ke rumah setidaknya ya diperbaikilah cara komunikasi dengan aku dan anak-anak. Enggak sih, kayak ya dia gimana kan aku juga mau dia sebagai anak ya, walaupun aku nggak ada ikatan darah secara langsung, tapi kan ada melalui ikatan hukum ya pernikahan. Jadi kayak ya alangkah baiknya kalau misalnya aku diperlakukan sebagai anak juga gitu, bicara baik-baik dengan kakek. Benarkah sejak awal menikah, hubungan Inara Rusli dengan keluarga Virgon tak akur? Benarkah hal ini dipengaruhi hubungan Inara dengan ibu mertua yang tak dekat? Tidak seperti kedekatan Eva Manurung dengan kakak atau menantu yang lainnya? Entahlah, kerenggangan itu seperti membuat Inara merasa tersisih. Dan ketika dirinya yang sudah tak sanggup bertahan, memilih berpisah, justru malah diserang berbagai macam tudingan. Saking tak tertahankan, benarkah Inara sampai mengadu jerit hati ke psikiater? Terus terang sebelum masuk ke pengadilan pun aku udah bolak-balik ke psikolog dan psikiater. Jadi untuk healing tuh butuh waktu ya, dan ini seperti mengorek lagi gitu, buka yang udah berusaha aku sembuhin. Bagaimanapun dalamnya luka batin yang ditanggung Inara, sikapnya pada Eva Manurung, ibu mertua, tetap baik. Bahkan ketika bertemu di ruang sidang kemarin, diakui Eva Manurung, sang menantu masih berlaku sopan. Inikah pertanda ada niat baik bagi kedua belah pihak untuk sulahi persoalan tanpa saling menyudutkan salah satu pihak?
Ya dan gimana? Ya biasa, aku salin. Bukan dia masih sopan, dia adil, ya. Saya juga bilang hati. Bagi Inara Rusli, rasanya sudah tak ada jalan untuk kembali ke pelukan Virgon. Lagi pula, sulit untuk mengembalikan rumah tangga yang sudah hancur lebur. Lantas, benarkah Inara sudah tak sabar bercerai dari Virgon demi memulai kehidupan baru? Lantas, bagaimana dengan Eva Manurung yang sejak dahulu tak inginkan Virgon dan Inara berpisah? Ya, pastinya pengen cepat selesai supaya bisa fokus ke karir, ke bisnis, dan ke anak-anak juga di sini. Karena masalah seperti ini cukup mengganggu aku secara waktu dan mental ya. Jadi pertama saya sudah bilang, saya tidak inginkan perceraian ini. Tetapi kan yang punya hati, yang punya persoalan kan mereka berdua. Ya. Ketika saya bilang kalian jangan bercerai, kalau mereka ingin bercerai, apakah salah saya? Atau ketika mereka ingin gabung berumah tangga balik lagi, saya bilang jangan. Saya bukan orang tua itu. Sekarang tergantung sama mereka. Cerai urusan kalian, saya cuma bilang dengan segala konsekuensinya. Kalian lanjut, mungkin saya akan bilang, ayo sama-sama berubah. Iya, nah, itu saja yang saya beritahu tadi.